episode ke-23 dan hari ini kita nggak akan ngetes SSD, tapi kita bakal bongkar SSD-nya, bre. Oke, udah banyak banget yang penasaran seperti apa daleman SSD yang sudah dites selama ini. Udah setengah tahun jalan ya, nggak terasa tinggal setengah tahun lagi kalau ini lancar semuanya ya. Oke, tapi yang pasti banyak banget di antara kamu yang pengen ngelihat kontrolernya apa sih, terus apa, NAND flash-nya apa, dalemannya seperti apa, banyak. Kalau saya sendiri sebenarnya dibilang penasaran, saya penasaran. Cuma kenapa kok saya seperti menunda-nunda ngebongkar? Karena kalau dari sudut pandang saya pribadi, tidak ada keuntungan apapun dengan saya membongkar SSD ini. Jadi mau nanti kita lihat hasil dalamannya seperti apa, itu ya nggak akan ada benefit apapun buat kita. Yang ada hanya akan menambah kebingungan. Dimana sebelum bingung, saya akan jelasin dulu. Karena saya ada dapat beberapa informasi penting yang kemungkinan sih nggak banyak orang tahu ya. Jadi ada beberapa alasan yang membuat saya sampai hari ini agak malas ngebongkar. Tapi demi penasaran kita bersama, kita bongkar sekalian nggak apa-apa. Tapi saya kasih tahu dulu penasaran. Alasan pertama adalah bahwa kita sebagai user itu kita mau taunya beres. Artinya mau dia bilang, gua pakai chipset ini nih, NAND flash-nya yang bla 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 gitu, terserah dia mau bilang apa. Yang pengen kita tahu adalah performance aktualnya seperti apa, endurance aktualnya seperti apa. Mau dia bicara speknya luar biasa tinggi, kalau pada prakteknya hancur seperti ini, ya percuma juga kan. Jadi nanti begitu kita buka, ya udah hanya sekedar konfirmasi antara oh iya betul itu sama loh kok bisa begitu. Udah itu doang yang bakal kita dapat. Nah, alasan kedua, ini informasi saya dapat dari orang dalam fabrikasi SSD. Orangnya rahasia, saya lagi berusaha membujuk dia untuk mau datang ke sini, tapi sampai hari ini belum bisa. Kapan-kapan kalau ada kesempatan mungkin kalau dia mau gitu ya. Tapi sementara saya bocorin dulu aja sedikit gitu ya. Jadi ceritanya dalam dunia fabrikasi SSD, penggantian komponen itu adalah hal yang sangat wajar dilakukan. Jadi di saat orang bilang gue pakai chipset A, itu belum tentu chipsetnya akan selalu A. Bisa aja di tengah jalan nanti diganti. Nah, penggantian ini ada dua jenis. Ada penggantian dalam arti positif, ada penggantian dalam arti negatif. Dalam arti positif, ini maksudnya adalah pabrikan SSD itu tiap hari harus mengejar produksi. Jadi, kalau misalkan tiba-tiba komponennya ada yang habis di pasaran, chipnya habis, terus controllernya yang harusnya dia pakai habis, nggak bisa. Mereka tuh langsung berhenti, nggak bikin SSD, nggak bisa. Jadi akhirnya mau nggak mau mereka harus cari penggantinya. Dimana chip penggantinya itu ya nggak akan sama pastinya, tapi sama mereka udah dicari yang kurang lebih akan sama seperti chip sebelumnya. Tinggal permasalahannya, kalau kita bicara tentang spesifikasi, ini yang menarik. Misalkan contohnya Adata, ini dia kasih spek TBW kalau nggak salah 40 atau berapa atau 70. Pokoknya nggak sampai 100 deh. Sedangkan Kyo ini dia ngasih speknya TBW-nya 100. Nah, pada kenyataannya, kedua SSD ini bisa mencapai 300 terabyte. Luar biasa kan? Nah, permasalahannya adalah seandainya mereka akhirnya terpaksa harus merubah komponen, itu yang ada di batas atasnya, batas maksimalnya, itu bukan yang 300, bre. Tapi yang sesuai dengan spek yang dia sebutin. Misalkan Adata bilang speknya 60 TBW dan ini 100 TBW, maka mereka hanya cukup cari chip pengganti yang bisa bertahan sampai 60 TBW. Artinya, tidak menutup kemungkinan barang ini yang bisa bertahan 300 tapi speknya dia 60, bisa aja lu akan dapat barang yang bener-bener hanya bisa bertahan 60 karena chipsetnya beda. Tapi mereka nggak bohong karena mereka bener-bener ngasih barang yang sesuai dengan spesifikasi yang mereka sebutkan. Kalau pas lu dapat yang bisa sampai 300, ya udah itu namanya beruntung. Tapi ada juga penggantian komponen dalam arti negatif di mana mereka berusaha untuk ngakalin kita user. Jadi pernah dengar pasti ceritanya, ini udah heboh waktu itu ya. Jadi ada produsen SSD, harganya murah, speednya kencang, semua orang seneng gitu ya, banyak yang beli. Sampai akhirnya setelah batch kesekian produksi, ada yang ngetes lagi, ternyata speednya udah nggak sekencang yang batch awal. Dan di sini langsung jadi masalah, dicek dalamnya ternyata memang benar, chipnya udah diganti. Dan ini adalah satu hal ya boleh dibilang agak membuat orang tertipu sih ya, karena yang dia jual adalah hasil tes yang di awal dulu, sedangkan di tengah-tengah kualitasnya udah menurun dan itu nggak diinfokan ke pembeli. Dan itu adalah penggantian komponen dalam arti negatif. Capek main game online tapi koneksi nggak stabil? Pakai gaming router dong. MSI Radix AX6600 Wi-Fi 6 Tri-Band Gaming Router.
Mampu menghandle puluhan device terhubung sekaligus dengan pengaturan bandwidth lewat AI yang menjamin experience gaming kamu tidak akan terganggu. Menggunakan Wi-Fi 6 tri-band dengan total speed mencapai 6600 megabit per second dan 2,5 gigabit LAN. Bekerja dengan quad-core CPU yang dilengkapi heatsink membuat performance-nya terjaga tetap stabil. Selengkapnya cek link di bawah. Terus, ini masih informasi dari orang dalam ya, bahwa pabrikan ini kalau beli komponen chipnya itu bukan satuan bre, pasti belinya dalam jumlah banyak, ribuan, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu atau bahkan jutaan kali ya. Nah, chip tadi ternyata dijual bukan dengan kualitas yang sama. Jadi kualitas ini memang ada. Yang pertama, dia nyebut, ini istilahnya saya samarkan ya, tapi intinya adalah kualitas pertamanya adalah chip yang bagus. Yang berarti kalau dari hasil pengetesan yang sudah kita lakukan, itu adalah yang bisa mencapai 300 terabyte. Dan kebetulan ya, yang dia sebutin ada 3 jenis, itu cocok dengan yang terjadi sama pengetesan yang sudah kita lakukan. Jadi chip bagus tadi udah terbukti, ini kelompok ini bisa mencapai 300 tera. Yang kedua adalah chip yang biasa aja, dia bisa mencapai 60 terabyte. Dan itu rata, semuanya seperti itu. Dan yang ketiga, ini bukan chip yang jelek bre, tapi ini adalah chip yang rusak. Rusak dalam arti barang ini begitu dia terjadi masalah dan akhirnya diretur, dikirim ke pabriknya, ini barang udah RMA gitu ya, dia nggak bisa dibenerin, chipnya nggak bisa dibenerin, jadi yang ada tinggal dicopot terus dibuang. Permasalahannya, kalau dibuang sayang bre, akhirnya dijual lah entah mungkin dalam bentuk kiloan, tapi yang pasti dia menjual chip yang rusak. Makanya kejadian beberapa kali barangnya nggak bisa jalan, baru berapa jam udah mati. Terus yang harusnya berapa terabyte ternyata baru jalan sebentar juga udah mati. Itu ternyata cocok dengan yang dijelaskan sama teman saya tadi. Dan yang terakhir adalah selain 3 jenis chip tadi, ada satu lagi, ini namanya adalah chip KW. Jadi bukan cuma label di atas ini aja yang bisa diganti, label yang ada di komponen chipnya tadi juga bisa diganti. Jadi saat kamu baca nanti tulisannya apa, kalau kamu bukan ahlinya, mungkin kamu nggak akan tahu apakah barang itu asli atau palsu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengira-ngira. Waktu dibuka, ini chipsetnya bagus, tapi kenapa kok performance-nya jelek banget? Ya berarti antara dia chipsetnya itu KW atau chipset yang rusak. Barang retur, nggak dibuang tapi dijual lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kenapa kok selama ini saya mau bongkar kok agak malas? Ya karena banyak alasan tadi. Tapi nggak apa-apa. Sekali lagi untuk menjawab rasa penasaran kita semua, termasuk saya sebenarnya. Hari ini kita akan bongkar, tapi nggak semuanya. Kita hanya akan pakai perwakilan aja. Dimana di sini kita bagi menjadi 3 kelompok. Pasti kamu udah paham kalau udah nonton banyak video pengetesannya. Yang pertama adalah mewakili kelompok yang bisa bertahan 300 tera. Di sini saya pakai Adata sebagai perwakilan skor tertinggi dan dari brand senior, jadi kayak nggak aneh gitu ya kalau dia bagus. Kemudian satunya Kio, ini dia mewakili brand baru yang bisa punya performance hampir menyamai Adata. Tapi di sini karena Kio dia bikin produknya itu memang niat sih. Jadi kalau kamu lihat di websitenya itu produknya bagus-bagus. Termasuk NVMe yang dia buat itu kenceng banget. Saya ada pakai satu di situ yang 2 tera, kenceng banget, memang luar biasa. Jadi ini perwakilan brand baru. Sedangkan yang satu ini DST, ini adalah satu brand yang ya kalau saya sendiri sebenarnya nggak berharap dia bisa bertahan sampai selama itu. Kok bisa? Karena dia promosi juga enggak, namanya dikenal orang juga enggak, dan dari cerita orang juga katanya banyak returnya, tapi kenapa kok yang saya dapat ini bisa bagus? Jadi saya cuma penasaran itu aja sih. Nanti kita bongkar. Kemudian untuk yang kelas biasa, ini diwakili oleh Etopso. Dia mewakili brand baru yang secara performance benar-benar solid. Jadi speednya benar-benar stabil dari sejak awal sampai dia mati, itu speednya stabil banget. Termasuk GX2 ini kurang lebih hampir sama seperti Etopso. Ini dari tim ya. Bedanya adalah selisih harganya 70.000. Jadi Etopso ini 150.000, dia 220 atau 230. Jadi dengan performance yang sama harganya jauh lebih mahal punyanya tim. Terus satu lagi Paradox Gaming. Ini mewakili brand lokal Indonesia yang rebrand. Jadi ini tadi Kio ini rebrand. Jadi walaupun dia promosi besar-besaran, tapi dia mengakui bahwa dia rebrand. DST nggak ada promosi, saya nggak tahu. Kalau Etopso dia pabrik sendiri. Kalau Paradox Gaming dia memang rebrand. Tapi ini nanti kita lihat apakah komponennya kira-kira sama atau enggak. Dan terakhir ini mewakili skor terendah, di mana Acer ini mewakili yang skornya 0, jadi nggak bisa berfungsi sama sekali, ibaratnya baru 4 jam udah mati. Sebenarnya ada Cube Gaming, tapi sayangnya Cube Gaming udah saya coba klaim garansi, tapi nggak balik bre, jadi ya sudah.
nggak apa-apa. Terus ini RX7 sama Midas ini juga mewakili skor yang rendah. Ya ini bukannya 4 jam mati, tapi belum lama dipakai udah mati. Jadi ya sudah, 3 ini akan mewakili performance yang terendah. Jadi sekarang waktunya kita buka semuanya. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase the bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Lonely now, I'll give up everything. If I could see my dreams, Oke, semua sudah terbuka. Tadi agak lumayan kesusahan karena baru pertama kali buka. Sekarang kita lihat satu-satu dulu aja sebelum kita lihat detailnya. Ini punya Acer. Casingnya ya kelihatan casing plastik murah banget. Cuma di sini bagusnya adalah untuk boardnya dia ada semacam apa nih? Ada dudukannya lah ya. Jadi dia nggak akan lari kemana-mana. Jadi begitu dibuka dia nggak langsung lepas. Harus diangkat dulu. Kurang lebih kayak gini. Nanti kita akan list aja. Ini detailnya mereka pakai controller apa aja ya. Oke, ini tadi Acer, terus kita lihat RX7. Wow. Oke, dia juga nggak goyang-goyang karena dia slotnya pas sama ini, tempat bautnya ini ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Terus kita lihat, ini kualitas casingnya sama aja nih ya semuanya. Ini juga sama, dia nggak goyang. Oh iya, iyalah semua kayak gini kali ya. Cuma Acer tadi yang ada lubangnya ini masuk ke sini. Oke, ini kurang lebih kualitasnya sama. Etopso juga sama. Terus apa lagi? Ini juga sama. Ya, cuma beda sekat-sekat dalamnya aja. Tapi secara keseluruhan hampir sama semuanya secara kualitas. Ini kenceng banget. Oh enggak, sama juga. Ini apa sih? Oh, tim. Ya, kurang lebih hampir sama. DST ya sama juga kayak yang lain, cuma plastiknya emang agak aneh sih ini rasanya. Adata juga, oh kalau ini sekatnya lebih banyak dan ini lebih secure. Jadi boardnya sama sekali nggak bisa gerak karena ada penahannya di sini. Jadi samping ada penahan, bawah ada penahan, termasuk di tiap lubangnya ini dia juga ada itu yang nongol itu. Jadi ini benar-benar secure. Oke, jadi dari semua ini sejauh ini si Adata paling aman ini boardnya. Sekarang kita lihat Kaizen. Ini yang paling luar biasa. Beneran luar biasa. Karena apa? Dia bukan plastik. Jadi dari 9 yang kita bongkar ini, satu-satunya yang bahannya metal adalah Kaizen. Dan yang lebih gilanya lagi, di baut bre. Jadi dalamnya polos, nggak ada sekat apapun. Dan dia dibaut dan nggak akan mungkin bisa goyang. Tadi si Adata walaupun dia kayak gini, ya masih, ya enggak sih kalau ketutup di sini ada penahannya juga, ini juga secure lah. Tapi yang paling aman adalah ini, karena walaupun udah dilepas nggak akan jatuh coy. Keren juga Kio ya. Dan ini oh ya TNT ini nama saya. Kalau kamu beli kamu bisa dapat kayak gini juga untuk yang Prestige series pastinya. Bikin inisial di SSD kamu. Oke, sekarang kita list aja mereka pakai controller apa semuanya. Sesuai dugaan saya, ternyata controller dan performance SSD-nya nggak sinkron ya. Kita bahas satu-satu, jadi mewakili performance tertinggi, Adata menggunakan controller dari Realtek tipe RTS 5735 DLQ. Terus DST menggunakan Ray MX tipe RM1135. Dan Kaizen Prestige menggunakan Silicon Motion SM2259 XT2GAA. Banyak yang penasaran sama Silicon Motion yang katanya bagus, tapi nanti kita akan sampai ke sana. Kemudian mewakili kelas menengah, ketiga SSD, Etopso, Tim GX2, dan Paradox Gaming Core menggunakan controller YSTOR YS9082HP. Dan terakhir mewakili skor terendah dari seri pengetesan sejauh ini, dan ini yang menarik juga nanti. Pertama, Acer menggunakan controller Maxio MAS1102B B1C.
Kemudian RX7 menggunakan YISTOR YS9082HP yang ternyata sama seperti yang digunakan oleh Etopso, Tim GX, dan Paradox Gaming Core. Tapi yang paling menarik adalah Midas Force yang ternyata menggunakan Silicon Motion SM2259XT GAC. Hampir mirip seperti yang dipakai sama Kaizen Prestige, tapi belakangnya beda nih serinya ya. Kita bahas dikit masing-masing. Sayangnya, tidak banyak informasi yang bisa saya dapat dari controller Realtek yang digunakan oleh Adata SU650. Di websitenya saya cari nggak ketemu. Tapi nggak masalah karena seharusnya secara prinsip akan sama seperti brand lainnya. Bahwa kita nggak bisa cuma pegang brandnya doang. Karena masing-masing brand itu akan bikin banyak produk. Ada yang bagus, ada yang jelek. Dari Silicon Motion nih contohnya. Kaizen Prestige dan Midas sama-sama pakai SM yang tipe depannya sama. Tapi nama bagian belakangnya beda. Kalau kita lihat di websitenya, ada banyak jenis controller yang mereka buat, di mana SM2259XT2 adalah salah satu yang terendah. Singkatnya, dia hanya punya 2 channel, support hanya TLC dan QLC dengan read speed up to 560 dan write speed up to 520 Mbps. Lengkapnya bisa kamu baca sendiri, cuma sayangnya tidak ada keterangan tentang akhiran AA dan AC seperti yang dipakai di kedua SSD ini. Kemungkinan hanya revisi, tapi seberapa jauh perbedaan performance-nya saya nggak tahu. Apakah ada pengaruh di durability, sampai akhirnya Midas selisihnya jauh banget sama Kaizen Prestige, atau jangan-jangan seperti informasi di awal tadi, ada chip yang rusak tapi dijual lagi. Saya nggak tahu. Terus YISTOR yang paling banyak digunakan pada sampel hari ini juga sama. Mereka memproduksi banyak tipe controller, di mana YS9082HP adalah salah satu kelas terbawah yang support TLC dan QLC dengan speed read up to 550 dan write up to 510 Mbps. Dan terakhir Ray MX dan Maxio, yang mana kedua controller ini juga punya spek yang kurang lebih sama seperti yang lainnya. Oke. Jadi gimana setelah dibuka? Apakah menurut kamu bisa membawa suatu benefit untuk kamu sebagai user? Ya kalau buat saya sih nggak ada sih ya. Secara tadi kita udah lihat bahwa controller yang terpasang di sini ternyata tidak berbanding lurus dengan performance dan juga endurance-nya. Jadi dia pakai controller apa sama kayak yang mana, tapi ternyata performance-nya jauh banget. Ditambah lagi masalah tadi di awal saya udah singgung bahwa brand SSD itu adalah hal yang wajar buat mereka untuk melakukan penggantian komponen. Bahwa hari ini dia pakai controller ini, besok dia pakai controller lain. Ternyata terbukti, bre. Jadi ceritanya saya nemu satu daftar database SSD gitu ya, online. Dan saya coba bandingin, di situ ada beberapa SSD yang udah kita bongkar juga di sini. Jadi langsung kita lihat aja. Di tabel ini, Acer SA100 menggunakan controller Maxio, sama seperti yang kita buka, cuma dari tipe yang berbeda. Kemudian Adata SU650 di daftar ini menggunakan Silicon Motion SM2258XT, tapi yang kita bongkar tadi pakai Realtek, bre. Cuma yang terakhir, Tim GX2 di tabel dan yang kita buka, kontrolernya sama. Dan udah sih, itu doang yang ada di daftar ini. Jadi kesimpulannya, controller aja nggak bisa dijadikan patokan tentang bagaimana performance dan endurance SSD nantinya. Ada barang lain yang di sini nih. Ada NAND flash chipnya yang terpasang di sini. Dan ini udah pasti juga akan berpengaruh terhadap performance dan juga endurance dari SSD-nya. Ditambah lagi chip ini ada yang pakainya 2 keping, terus ada mana tadi? Ada yang cuma 1 keping doang, sama-sama 120 dan 128 GB loh ini. Dimana dengan adanya wire leveling, apakah 2 lebih bagus daripada 1? Itu juga jadi pertimbangan. Termasuk label yang terpasang di sini nggak seperti controller yang gampang dicari. Untuk NAND flash ini susah banget nyarinya, dia dari brand apa, tipe apa, dan segala macamnya. Jadi masalah NAND flash ini sepertinya bakal jadi pembahasan yang jauh lebih rumit dibandingin controller. Tapi semoga aja video kali ini bisa menjawab rasa penasaran kita semua. Kita ketemu lagi minggu depan.